bertemu dengan Bu Ayu di sini. Ibu akan mengajarkan seni budaya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang kontrak pembelajaran jarak jauh seni budaya. Halo anak-anak kelas 7, apa kabarnya? Semua dalam keadaan sehat? Ibu ucapkan selamat bergabung di SMP Kanisius 1 Surakarta. Kembali lagi bertemu dengan Bu Ayu. Kita akan membahas dan mendengarkan tentang kontrak pembelajaran seni budaya. Ketentuan umumnya, yang pertama, nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal pelajaran seni budaya, sebesar 75. Penilaian terdiri dari pengetahuan dan keterampilan, jadi nilai pengetahuan sendiri dan keterampilan sendiri. Yang ketiga, siswa menerima materi setiap bab melalui video yang akan diunggah di YouTube. Alamat akses akan diberikan melalui Google Classroom, demikian pula dengan penugasan. Siswa harap menyiapkan satu buku tulis sebagai catatan dan mengerjakan tugas. Jadi hanya satu buku untuk catatan dan tugas. Yang kelima, siswa menggunakan buku paket seni budaya kurikulum 2013. Yang keenam, penyampaian teori pada setiap bab maksimal 2 kali pertemuan. Dan yang terakhir, penyampaian materi praktek dilaksanakan 1 kali pertemuan, selanjutnya kalian melaksanakan praktek mandiri. Kali ini Bu akan menerangkan teknik penilaian seni budaya. 1. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir pembelajaran. Pembelajaran seni budaya dilaksanakan setiap hari Kamis, setiap minggunya, dan setiap akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Yang kedua, penilaian harian atau ulangan harian diberikan setiap akhir materi atau bab. Ketika anak-anak sudah mengikuti satu materi atau bab, maka akan diadakan ulangan. Yang ketiga, penilaian keterampilan atau praktek dilakukan sebanyak 5 kali. Praktek meliputi seni rupa, seni musik, dan seni tari. Yang keempat, rekap nilai penugasan akan dilaporkan setiap bulan pada bulan tersebut. Jadi anak-anak dapat mengetahui tugas mana yang sudah saya kerjakan dan tugas mana yang belum dikerjakan. Jadwal penilaian tengah semester 1 di bulan September dan jadwal penilaian akhir semester 1 di bulan Desember. Sehingga kalian bisa merencanakan untuk mempersiapkan belajar menghadapi penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Selanjutnya Ibu akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh seni budaya. Yang pertama, anak-anak mengisi presensi seni budaya. Presensi seni budaya akan dibedakan sesuai dengan jenjang kelasnya, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Jadi harap cermat untuk mengisi presensi. Yang kedua, materi seni budaya diambil dari buku paket seni budaya, kemudian ada video yang akan diunggah di YouTube, dan linknya akan di-share di WA grup kelas, dan materi juga akan diberikan di Google Classroom. Ibu akan membuat nanti Google Classroom sesuai dengan jenjang kelasnya. Yang ketiga, penilaian. Penilaian bisa berasal dari lembar kerja yang kalian kerjakan, terdapat di Google Classroom dan Google Form. Baik itu kuis, praktek, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester maupun akhir tahun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang keempat, batas waktu pengumpulan tugas paling lambat jam 8 malam, sesuai materi dan penugasan yang diberikan pada jadwal seni budaya hari Kamis. Jadi, jadwal pengumpulan tugas selambat-lambatnya jam 8 pada hari Kamis sesuai dengan materi yang diberikan. Yang kelima, apabila mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Ayu. Anak-anakku kelas 7, kalian akan mempelajari
Yang pertama yaitu berkaitan dengan seni rupa. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi pembelajaran, konsep dan prosedur menggambar flora fauna, alat dan bahan, teknik menggambar model, berkarya seni menggambar flora fauna. Aktivitas yang akan kalian kerjakan nanti yaitu yang pertama, kalian membaca buku seni budaya kelas 7, bab 1, kemudian mengerjakan lembar kerja 1-5, menyimak video pembelajaran atau tutorial, bagaimana cara belajar menggambar flora fauna, dan selanjutnya kalian praktek berkarya seni menggambar flora fauna. Materi atau bab yang kedua yaitu tentang seni musik. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Yang kedua, menyanyi lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Materi pembelajaran akan mengenal organ suara, alat ucap dan resonator, kemudian teknik vokal, bagaimana itu intonasi, artikulasi, frasering, interpretasi, penjiwaan, pernafasan dalam menyanyikan lagu. Aktivitas yang kalian kerjakan adalah membaca buku materi tentang teknik vokal, berlatih teknik vokal, menyimak tutorial video pembelajaran teknik bernyanyi atau teknik vokal, menyanyikan lagu secara unisono. Bab selanjutnya adalah seni tari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama, memahami konsep ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Memeragakan konsep ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Materi pembelajarannya berkaitan dengan konsep ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Aktivitas yang anak-anak kerjakan nanti, membaca buku seni budaya kelas 7 bab 5, kemudian menyimak video pembelajaran gerak tari, dan memeragakan konsep ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Setelah itu, 3 materi kita lewati, maka kalian bersiap untuk menghadapi penilaian tengah semester 1 di bulan September. Setelah kalian mengikuti penilaian tengah semester 1, maka kalian bersiap kembali untuk mengikuti materi seni rupa. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Untuk keterampilannya, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Materi pembelajaran meliputi pengertian ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias, teknik menggambar ragam hias, dan berkarya ragam hias. Anak-anak nanti akan melakukan yang pertama membaca buku seni budaya kelas 7 bab 2, mengerjakan lembar kerja 1-5, menyimak video pembelajaran ragam hias, dan praktek mandiri, berkarya menggambar ragam hias. Materi terakhir dalam semester 1, anak-anak akan belajar tentang memahami dasar bernyanyi dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok. Keterampilannya, menyanyikan lagu dengan 2 suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal. Materi pembelajaran meliputi jenis-jenis bernyanyi banyak suara, baik itu vokal grup, paduan suara, kanon, akapela dan nasyid, unsur dan jenis akord. Aktivitas yang kalian kerjakan, membuat tingkatan akord dan lagu 2 suara, menyimak video pembelajaran tentang akord.
Setelah selesai, maka kalian akan bersiap mengikuti penilaian akhir semester 1 di bulan Desember. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang kontrak pembelajaran seni budaya. Kita akan belajar secara jarak jauh selama pandemi ini. Semoga kalian bisa mendapatkan materi yang jelas, kemudian melaksanakan dan mengerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa untuk kriterianya dan penilaiannya supaya kalian bisa memenuhi semua hal-hal yang dibutuhkan sehingga tercapai nilai yang baik pula. Semoga kalian sehat, tetap semangat, Kansas Jaya.